Oke Jolin, sekarang mau Miss Niken jelaskan bagaimana cara mengerjakan soal praktikum ini. Yang pertama, tentang deskripsi ini. Tono seorang pelajar yang melakukan percobaan untuk melaksanakan tugas biologi dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan percobaan ini dilakukan dengan mempersiapkan peralatan dan bahan yang berupa pot sebanyak 9 buah dengan ukuran yang sama. Nah, berarti di sini adalah alatnya, salah satunya adalah 9 buah pot ini. Kemudian bibit tanaman kacang panjang, kemudian penggaris. Ini bibit tanaman kacang panjang ini juga merupakan bahan. Kemudian penggaris, alat tulis itu merupakan alat, serta pupuk kandang, tanah dan pupuk kandang itu berarti bahan. Nah, Tono membuat percobaan dengan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan pertama atau pot pertama, tanah tanpa pupuk, pot kedua, tanah dengan pupuk kandang 25%, pot ketiga, tanah dengan pupuk kandang 50%. Nah, setiap perlakuan ini dilakukan sebanyak 3 buah pot sebagai ulangan. Jadi berarti setiap pot itu dilakukan sebanyak 3 kali ulangan dan dilakukan selama 30 hari. Setiap kali pengamatan itu diukur perubahan tinggi. Nah, lihat sini. Ada perubahan tinggi di sini tiap tanaman yang dicatat. Berarti di sini gurumu hanya pengen tahu tentang tinggi tanaman. Sedangkan di sini adalah tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Berarti dari penjelasan deskripsi gurumu itu Miss Niken mengambil judul pengaruh konsentrasi pupuk kandang terhadap pertumbuhan. Seharusnya ini ada ditambahi tinggi Jolin. Pertumbuhan tanaman kacang merah, pertumbuhan tinggi tanaman kacang merah, lebih baik seperti itu. Jadi silahkan ini ditambah tinggi lagi. Tinggi. Maaf Miss Niken keliru, kurang ini. Oke, berarti ditambah tinggi. Sebentar. Pertumbuhan tinggi tanaman kacang merah itu yang lebih baik. Nah, kemudian urutan dalam membuat laporan itu sudah ditulis di sini ya. Itu ada judul, tujuan, dasar teori dan seterusnya, itu sudah sama dengan yang Miss Niken tulis di sini. Nah, tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi. Kan tadi yang dipermasalahkan adalah perbedaan konsentrasi pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah. Ini seharusnya ditambahi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang merah. Tinggi bisa ditulis ini tinggi. Serta mengetahui konsentrasi pupuk kandang yang terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan itu tadi. Berarti tujuannya apa sih kamu melakukan percobaan ini? Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi. Berarti konsentrasi berapa yang terbaik untuk pertumbuhan tinggi tanaman kacang merah. Itu kan tujuannya. Kemudian juga bisa diketahui perbedaannya. Oh, ternyata yang tidak menggunakan pupuk kandang, ternyata yang menggunakan pupuk kandang dosis rendah hasilnya seperti ini. Kemudian dasar teori. Kalau dasar teori ini mah bisa langsung klik di Google aja. Ini semuanya klik di Google. Kemudian alat dan bahan tadi sudah Miss Niken jelaskan. Alatnya itu bisa 9 pot ukuran sama dijelaskan, penggaris, alat tulis, dan bahannya bisa dilihat di sini. Bibit tanaman kacang merah, tanah untuk media tanam, serta pupuk kandang itu sendiri. Kemudian cara kerjanya itu membagi percobaan dengan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan 1 pot 1, perlakuan 2 pot 2, dan perlakuan ketiga dengan pot ketiga. Nah, masing-masing perlakuan itu dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian yang kedua, cara kerjanya setelah membagi itu adalah menanam biji kacang merah pada pot yang telah disediakan. Yang ketiga, pastilah ada faktor yang lain ya, faktor eksternal, yaitu menyiram tanaman setiap hari selama 30 hari dengan jumlah air yang sama pada setiap masing-masing perlakuan. Biasanya pemberian penyiraman itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore.
Miss, tetapi ini tidak ada di perintah deskripsi. Iya, tetapi ketika gurumu memberi data, di situ ukurannya dapat dilakukan selama 30 hari. Nah, bayangkan kalau tanaman itu tidak disiram selama 30 hari, pasti seminggu saja sudah mati, tidak akan tahan. Nah, oleh karena itu, pasti ada faktor eksternal lain yang perlu kamu tambahkan, yaitu proses penyiraman. Kemudian yang keempat, itu mengukur tinggi tanaman kacang sesuai dengan hari yang ditunjukkan di soal deskripsi. Jadi hari ketiga, ke-6, dan seterusnya sampai hari ke-30 itu semua sudah ada di soal kamu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menganalisa data hasil perubahan tinggi tanaman kacang merah itu. Oke, kita langsung klik ke hasil. Ini Miss Niken cuman kopas dari data yang sudah di-share oleh gurumu. Kemudian bagaimana cara menganalisa dan membuat ke dalam grafik? Maka kita harus mengubahnya ke bentuk Excel. Ini tadi sudah Miss Niken share kan cara membuat Excelnya. Ini Miss Niken screenshot dari Excel. Jadi yang kuning-kuning ini merupakan rata-rata dari ini. Rata-rata dari perlakuan pot 1. Ini ulangannya kan ada 3. Nah, berarti di hari ketiga ini di rata-rata, hari ke-6 juga di rata-rata sendiri, berarti kan sudah ada peningkatan tinggi tanaman ini di rata-rata gitu ya. Kemudian habis itu kan tadi Miss Niken sudah ajari membuat grafiknya. Nah, dari Excel ini itu sudah terbentuk grafik otomatis langsung dari Excelnya. Kalau yang biru itu pot 1, ini yang oranye itu pot 2, hijau yang pot 3. Kamu bisa lihat hasilnya ini. Jadi kan yang pot 1 itu yang tidak dikasih pupuk ya hasilnya otomatis lebih rendah. Harus sesuai dengan hipotesanya. Seharusnya kalau laporan seperti ini tadi di atas itu harus ada hipotesanya. Cuman karena gurumu tidak memberi Romawi untuk hipotesanya, jadinya Miss Niken tidak kasih hipotesanya. Nah, kemudian grafik ini bisa menunjukkan bahwa oh ternyata hipotesaku itu benar, oh ternyata hipotesaku itu salah. Itu tujuan dari pembentukan grafik lebih enak untuk dibaca. Paham ya Jolin ya? Ini awalnya dari hari ketiga sampai hari ke-9 semuanya memiliki pertumbuhan yang sama. Tetapi lihat di hari-hari berikutnya, ada perbedaan pertumbuhan yang signifikan di antara ketiga perlakuan itu. Nah, sekarang bagaimana analisanya? Analisanya cukup simpel. Jadi Jolin hanya melihat gambar grafik, kemudian gambar grafik ini coba diungkapkan ke dalam bentuk deskripsi kalimat cerita. Contohnya seperti ini nih. Pertumbuhan tanaman yang terbaik itu ada di pot 3, yaitu dengan pemberian pupuk kandang dosis 50%. Nah, kenapa kok 50% itu memberikan hasil yang maksimal atau hasil yang optimal? Nah, karena di sini Miss Niken kasih penjelasan. Karena ternyata pupuk kandang itu berfungsi menambah unsur hara di dalam tanah. Nah, peranannya dapat juga untuk meningkatkan dan mempertinggi humus dalam tanah dan mendorong berkembangnya jasad renik dalam tanah. Dengan demikian, berarti tanah akan menjadi gembur sehingga tanaman menjadi subur. Seperti itu. Nah, ini Miss Niken dapat dari mana jawaban ini? Jawaban ini Miss Niken dapat dari literatur yang ada di Google. Kalau mau mencari literatur yang terbaik itu literatur dari jurnal. Cuman karena Jolin masih SMA, jadi Miss Niken kasih aja dari Google biasa atau dari jurnal sederhana. Nah, ini kemudian adalah jawaban dari pertanyaan yang gurumu kasih. Di pertanyaan pertama itu, pertanyaannya ada berapa variabel dan sebutkan. Nah, di sini ada 3 variabel. Apa saja variabelnya? Variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Berarti apa itu? Ya tinggi tanaman yang dicari itu tadi. Kemudian yang kedua ada variabel bebas. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi dari tinggi tanaman. Apa itu? Ya persentase pupuk kandang tadi, ada yang 25%, ada yang 50%. Itu yang mempengaruhi tinggi tanaman, berarti dia masuk ke variabel bebas. Dan ada satu lagi variabel kontrol.
yaitu variabel yang tadi tanpa diberi pupuk kandang. Jadi ini variabel pembanding saja. Jika tidak diberi perlakuan, bagaimana kondisi pertumbuhannya, itu namanya variabel kontrol. Kemudian ada pertanyaan dari gurumu juga, manakah perlakuan yang paling baik dan mengapa kamu menentukan itu? Nah, Miss Niken katakan perlakuan yang paling baik itu adalah di pot ketiga. Kenapa? Karena dosis pupuk kandang yang diberikan sebesar 50% itu sudah memberikan unsur hara yang lebih baik. Jadi kandungan-kandungan di dalam pupuk kandang itu sudah mampu membuat tanah menjadi gembur. Itu. Nah, Miss Niken tahu dari mana? Nah, ini Miss Niken lihat dari literasi yang Miss Niken tuliskan di analisa data tadi. Kemudian yang ketiga itu gurumu ngasih soal, sebentar, ngasih soal jika data hasil pengamatan dilanjutkan. Jadi ini pengamatannya dilanjutkan, data apa lagi yang dapat digunakan sebagai pembanding perlakuan yang berbeda. Nah, semisal hasil praktikum ini dilakukan lebih lanjut, kira-kira mau dibandingkan apa lagi, Jolin? Nah, kalau Miss Niken mau membandingkan apa? Mau membandingkan ini, pemberian pupuk kandang dengan dosis di atas 50%. Kan yang kita lakukan pada penelitian ini itu adalah dosis maksimal 50%, sudah memberikan hasil yang terbaik. Nah, bagaimana jika dosis itu kita berikan lebih dari 50%? Apakah dia akan memberikan lebih baik lagi ataukah malah memberikan dampak sebaliknya? Nah, itu yang dimaksudkan gurumu. Serta pemberian pupuk jenis lain. Jadi semisal sama-sama dosis 50%, pupuk NPK atau urea dan pupuk kandang apakah memiliki kemampuan yang sama dalam meningkatkan tinggi tanaman? Seperti itu. Pasti beda karena kandungan masing-masing juga berbeda. Kemudian, mengapa ulangan dilakukan sebanyak 3 kali? Ini tujuannya sebenarnya untuk meminimalkan galat. Galat itu kesalahan yang akan terjadi ketika perhitungan statistik dilakukan. Jadi semisal Jolin melakukan percobaan 3 kali dengan 10 kali, mana yang akan mendapatkan hasil lebih baik? Ya, percobaan yang dilakukan 10 kali. Karena semakin banyak jumlah ulangan, maka jumlah kesalahan pun akan semakin menipis, akan semakin mengecil. Tetapi coba jika Jolin melakukan ulangan itu hanya 1 kali atau 2 kali, ya pembandingnya cuman data dari 2 kali ulangan itu, sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal. Serta untuk meningkatkan keyakinan atau kebenaran suatu hipotesa. Jadi kalau tadi ulangannya cuma 2, ya hipotesanya maju mundur, bisa iya bisa tidak. Tetapi semakin banyak ulangan itu, maka hipotesanya akan sudah yakin betul dan sudah yakin atau sudah yakin salah, seperti itu intinya. Jadi semakin banyak ulangan, maka dia akan meminimalis kesalahan pada saat perhitungan dan pada hipotesanya. Begitu, Jolin. Untuk kesimpulan bisa Jolin simpulkan sendiri, nanti bisa share ke Miss Niken kesimpulannya seperti apa.